Tidak ada yang lebih menakutkan daripada menghadapi kematianmu sendiri. Perasaan ini sebenarnya firasat buruk yang akan terjadi beberapa jam kemudian. Bagaimana korban bisa tahu bila dia akan meninggal, atau perasaan ini hanya kebetulan saja? Hai semua, di sini Mel Crime Story akan menceritakan cerita kriminal mengerikan untuk kalian guys. So jangan lupa ditekan subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih untuk subscribe-nya ya. Kasus ini terjadi di New Rochelle, New York dengan penduduk 80.000 jiwa. Di kota ini terdapat rumah Valerie Reyes. Dia lahir tanggal 9 April 1994. Ayahnya bernama Sal dan ibunya bernama Norma. Memiliki keluarga yang dekat dan erat. Valerie adalah anak tertua dari 4 anak dan masa anak-anaknya hingga dewasanya. Dia menjalin hubungan yang sangat dekat dengan saudara-saudara kandungnya. Pada tahun 2019, Valerie berusia 24 tahun. Dia memiliki rambut hitam, mata coklat, dan tato setengah lengan di tangan kirinya. Valerie bekerja di toko Barnes and Noble terdekat, di pusat perbelanjaan Vernon Hill Shopping Center. Dan Valerie bekerja di sana selama hampir 3 tahun. Dan orang-orang di daerah itu mengenalnya. Dia bekerja di toko buku. Valerie sebenarnya adalah seorang seniman. Dia bercita-cita menjadi artis tato dan sangat senang dengan tujuan masa depannya itu. Valerie digambarkan sebagai orang yang lembut, yang akan berhenti dan berbicara dengan anak-anak tetangganya. Valerie berpikiran terbuka. Namun ada sisi rapuh dari Valerie juga. Dia kadang-kadang berjuang dengan kecemasan dan terkadang depresi. Itu tidak terlalu serius, tapi cukup membawa gangguan dalam hidup Valerie. Pada tanggal 28 Januari 2019, ibu Valerie, Norma, menjawab telepon dari putrinya yang agak panik. Norma tahu putrinya menderita kecemasan, tetapi Valerie sangat paranoid malam ini. Valerie tampaknya merasa sulit untuk berbicara, dan tampaknya sangat ketakutan. Norma menanyai putrinya, apa sebenarnya masalahnya. Valerie tidak menjawab apapun atau siapapun secara spesifik. Valerie hanya mengatakan, "Aku takut. Aku paranoid. Aku mendapat serangan kecemasan." Norma mencoba mencari informasi lebih lanjut dari putrinya, dan Valerie menjawab, "Saya takut seseorang akan membunuhku." Tidak ada banyak alasan Valerie merasa demikian. Valerie adalah wanita berkelakuan baik. Dia tidak punya musuh dan kehidupan yang berhati-hati. Mungkin Valerie sudah putus dari pacarnya 5 hari sebelumnya, tapi mantan pacarnya bukan tipe agresif. Norma mencoba bertanya mengapa Valerie merasa begitu. Apakah ada seseorang di rumah Valerie dan apakah ada masalah dengan mantan pacarnya? Valerie menjawab tidak dan tidak. Valerie hanya tidak merasa nyaman tinggal sendirian di rumahnya. Keduanya membicarakan kecemasan itu selama beberapa waktu dan menganggapnya sebagai kecemasan sederhana. Tidak ada yang perlu dicemaskan. Dan tak lama kemudian, Valerie dan Norma melanjutkan tidur malam mereka dan mengatakan, "Tidurlah yang nyenyak sampai bertemu lagi." Hanya saja bertemu lagi itu tidak pernah terjadi, karena pada malam yang sama Valerie menghilang. Valerie saling berkirim pesan dengan seorang teman hingga larut malam itu. Valerie menutup teleponnya sekitar jam 11:45 malam. Valerie bilang, "Aku mau tidur sekarang. Mataku tidak bisa membuka lagi." Valerie harus bekerja pagi-pagi sekali dan harus tidur.
Tapi ini adalah kali terakhir Valerie membalas pesan dari siapapun. Karena keesokan harinya, Valerie melewatkan shiftnya di Barnes and Noble. Keluarga Valerie segera diberitahu setelah itu, dan teman-temannya juga mendengar kabar itu. Meskipun keluarga dan temannya berusaha menghubungi Valerie, Valerie tidak pernah membalas pesan. Panggilan teleponnya langsung masuk ke pesan suara. Pada tanggal 30 Januari 2019, pukul 2:43 siang, Valerie Reyes secara resmi dilaporkan hilang. Poster-poster disebarkan di seluruh wilayah setempat, dan rumor menyebar ke seluruh wilayah setempat. Masyarakat New Rochelle memberi perhatian dan dukungan ditemukannya Valerie. Terjadi serangkaian pembunuhan terhadap wanita muda di daerah setempat selama beberapa tahun terakhir. Meskipun pembunuhan-pembunuhan itu mungkin tidak saling berhubungan, tapi sangat mengkhawatirkan karena Valerie tidak dapat ditemukan dimanapun. Keluarga Reyes dengan cepat menemukan agen FBI yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Dokumentasi pengadilan menunjukkan bahwa agen khusus Daniel McKenna memiliki pengalaman 20 tahun dalam pekerjaan tersebut. Ketika penyelidikan dimulai, penegak hukum dengan cepat mengidentifikasi aktivitas bank baru dari rekening bank Valerie. Valerie rupanya menggunakan ATM di area Manhattan sekitar jam 5 pagi pada tanggal 29 Januari tahun 2019. Ini terjadi hanya beberapa jam setelah kontak terakhirnya yang dikonfirmasikan oleh keluarga dan teman Valerie. Polisi dengan cepat meminta untuk meninjau rekaman kamera mesin ATM itu. Tetapi ini butuh beberapa hari untuk memperoleh hasil. Ada beberapa barang yang hilang dari apartemen Valerie. Sepertinya Valerie sudah mengambil iPhone, iPad, set pakaian baru, dan spray. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Valerie pergi atas kemauannya sendiri, atau apakah dia sudah diculik? Beberapa hari kemudian, banyak keluarga dan teman Valerie turun ke sosial media, meminta untuk menemukan Valerie kesayangan mereka. Mereka membagikan foto Valerie dan menjelaskan pakaian terakhir yang dikenakan Valerie. Tetapi tidak ada yang tahu di mana Valerie berada. Beberapa pesan dari sosial media mengatakan Valerie terlihat berjalan ke stasiun kereta api. Sementara yang lain mengklaim bahwa Valerie menghilang di Manhattan. Namun pihak berwenang tidak dapat menemukan tanda-tanda Valerie dimanapun. Pagi-pagi sekali, tanggal 5 Februari 2019, para pekerja jalan raya sedang bekerja di sepanjang pinggir jalan Stillman Lane di dekat kota Greenwich. Lokasinya kira-kira 16 km dari rumah Valerie. Ketika pekerja-pekerja itu menemukan sebuah koper berwarna merah. Koper itu tampak penuh dengan barang yang berat dan padat di dalamnya. Pekerja itu mendekati koper itu dengan rasa ingin tahu menguasai mereka. Para pekerja itu perlahan-lahan membuka resleting tas itu, dan apa yang mereka temukan di dalamnya adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Adalah tubuh seorang wanita dewasa muda yang berpakaian lengkap, tetapi kemejanya telah dibuka di kancingnya. Terlihat luka di kepalanya, tangan dan kakinya diikat, mulutnya ditutup dengan beberapa lapis selotip. Para pekerja itu tidak tahu bagaimana korban meninggal. Tetapi jelas, wanita itu mengalami kematian yang mengerikan. Wanita di dalam koper itu adalah Valerie. Keesokan harinya, ayah dan saudara laki-laki Valerie mengkonfirmasikan identitasnya.
Setelah seminggu penuh, kepanikan keluarga itu berakhir dengan akhir hidup Valerie yang mengerikan. Penyelidik fokus kembali dalam upaya menemukan pembunuhnya, dan ternyata ada kemajuan yang dibuat. Kembali ke aktivitas Bank Valerie. Di pagi hari, Valerie menghilang. Aktivitas ini adalah penarikan uang tunai dari mesin ATM yang berlokasi di New Rochelle. Sekarang polisi melihat ke kamera ATM. Detektif menggambarkan sosok laki-laki bercelana gelap dan sepatu kets hitam. Dia keluar dari mobil Honda CR-V. Laki-laki itu kemudian menarik uang $1.000 dari rekening Bank Valerie. Plat nomor mobil tersebut sebenarnya terlihat dalam rekaman kamera pengawas. Dan setelah melakukan beberapa penelitian, polisi menemukan bahwa mobil ini adalah kendaraan sewaan dari sebuah perusahaan di Flushing, New York. Mobil ini telah disewakan kepada seorang pria bernama Javier da Silva. Dan kebetulan pria itu dulunya berpacaran dengan Valerie Reyes. Jadi siapakah sebenarnya Javier? Nama lengkapnya adalah Javier Enrique da Silva Rojas. Dia lahir tanggal 3 Januari 1995. Dia beberapa bulan lebih muda daripada Valerie dan juga sama-sama berusia 24 tahun saat Valerie menghilang. Javier adalah mahasiswa yang tinggal dan belajar di negara Venezuela. Pada tahun 2017, Javier melarikan diri dari Venezuela untuk mendapat kehidupan yang lebih baik di Amerika Serikat. Sayangnya ini tidak dilakukan dengan cara yang jujur. Javier memasuki Amerika Serikat dengan program bebas visa yang memperbolehkan pengunjung untuk tujuan pariwisata atau bisnis untuk tinggal selama 90 hari atau kurang tanpa visa. Dia sudah tinggal melebihi batas waktu dan tinggal di New York secara ilegal. Javier bekerja sebagai kasir di sebuah restoran dan tinggal di Flushing, Queens, New York. Dia adalah seorang gamer yang menyukai film horor. Pada bulan Januari 2018, Javier bertemu Valerie di situs kencan. Persahabatan berubah menjadi cinta, dan keduanya berkencan. Jelas terlihat melalui postingan sosial media sebelumnya bahwa Javier sangat senang dan tergila-gila dengan Valerie. Javier sangat senang berada di dekat Valerie. Hubungan ini berlangsung selama beberapa bulan. Tapi sayangnya pada bulan April 2018, Valerie merasa terpaksa mempertahankan hubungan tersebut. Dan Javier menjadi terlalu berharap kepada Valerie. Rupanya Javier ingin pindah tinggal bersama Valerie, sesuatu yang Valerie belum siap. Javier diduga terlalu memaksa dan dia tidak suka ditolak. Hubungan pribadinya dengan Valerie beserta rekaman kamera pengintai sudah cukup bagi petugas untuk mempertanyakan keterlibatannya. Sehingga pada tanggal 11 Februari 2019, Javier ditangkap di apartemennya. Javier mulai bicara dengan polisi dengan sangat cepat setelah penangkapannya. Meskipun Javier mengaku sudah mengubur jasad Valerie, Javier berkeras itu adalah kecelakaan. Javier mengatakan kepada petugas bahwa rupanya Valerie meninggal pada satu sesi terakhir hubungan dewasa mereka. Valerie jatuh dari kasur dan kepalanya pecah. Javier tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi kenyataannya, Valerie, kaki dan tangannya diikat. Dia dimasukkan ke dalam koper dan dikuras isi rekening banknya. Polisi tidak mempercayai cerita Javier ini. Dalam wawancara di penjara, Javier mengatakan Valerie terjatuh
Kami terjatuh bersama. Dia tidak merespon. Aku melakukan pernafasan buatan ke mulutnya. Aku memasukkan udara ke mulutnya. Aku orang jahat. Aku melakukan suatu kesalahan. Aku tidak menelpon polisi karena aku pikir mereka akan menyalahkan aku. Diduga Javier mengikat tubuh Valerie karena dia tidak muat di dalam koper. Dan ketika ditanya apakah Javier tahu bahwa polisi akan menemukannya, dan Javier mengangguk. Javier mengklaim dia menarik uang dari rekening Valerie karena dia ingin ditangkap. Tetapi polisi segera menemukan sebuah motif baru di balik aksinya. Ini dimulai pada tanggal 24 Februari 2019. Hanya 4 hari sebelum hilangnya Valerie. Javier sudah mengirim pesan teks ke pasangan barunya dan mengatakan bahwa aku baru saja menemukan mantan pacarku di tempat tidurku sedang berhubungan dewasa dengan laki-laki tetangga di sebelah. Tetapi aku tidak ingin memberitahumu apapun. Tapi apa yang sebenarnya terjadi pada Valerie Reyes? Pada sore tanggal 28 Januari 2019, Valerie telah meninggalkan tempat kerjanya di Barnes & Noble. Malam itu, Valerie mengatakan kepada ibunya Norma bahwa Valerie gugup dan cemas, takut seseorang akan membunuh Valerie. Tidak diketahui apakah firasat buruk atau apakah Valerie tahu Javier sedang mengincarnya. Tetapi tanpa sepengetahuan Valerie, selama panggilan telepon ke ibunya, Javier sudah merencanakan sesuatu yang tidak baik. Pada jam 10:50 malam, kamera pengintai menangkap Javier meninggalkan apartemennya di Queens, New York. 5 menit kemudian, kamera pengintai lain melihat Javier mengambil mobil sewaan dari garasi dekat rumahnya. Data lokasi Google menunjukkan bahwa Javier mengemudi ke New Rochelle. Dan setelah tengah malam, Javier sampai di rumah Valerie. Javier kemudian mengalihkan ponselnya ke mode pesawat terbang dan berjalan ke pintu depan. Tak lama setelah dia masuk ke rumah Valerie, Valerie dan Javier mulai berdebat. Pertengkaran hebat pun terjadi dan berubah menjadi fisik. Valerie menderita luka traumatis di kepala, memar di sekitar wajah, dan memar besar di dahinya. Javier kemudian menutup mulut Valerie dengan selotip, mengikat tangan dan kakinya dengan tali, dan ketika Valerie masih hidup, Javier menguncinya di koper. Javier kemudian meletakkan koper yang berisi Valerie di dalam mobil sewaannya. Sekitar jam 3 pagi, Javier bisa mengakses ponsel Valerie dengan mengambil sidik jari Valerie. Javier mengambil kesempatan untuk melihat foto dan riwayat penelusuran Valerie. Segera setelah itu, ponsel Valerie berhenti melakukan ping ke menara seluler. Ini kemungkinan besar dengan dimasukkan ke mode pesawat. Javier kemudian menggunakan sidik jari Valerie untuk mengakses ke rekening bank Valerie dari ponselnya. Saat itulah Javier membuat kesalahan terbesarnya yang membuatnya tertangkap karena ATM itu memiliki kamera. Setelah Javier mendapatkan uang, dia berkendara menuju Greenwich, mengeluarkan koper yang berisi Valerie dan membuangnya di hutan beberapa meter dari jalan. Dari kamera pengawas menunjukkan Javier tiba kembali ke rumahnya pada jam 9:43 pagi. Dan sekarang Javier menggunakan pakaian berbeda dari pakaian malam sebelumnya. Pada tanggal 30 Januari 2019, Valerie dikabarkan hilang di Departemen Polisi New Rochelle.
Sementara itu, Javier menarik $1.000 lagi dari rekening Valerie. Kemudian Javier mencuci mobil sewaannya dan mengembalikan mobil itu. Beberapa hari setelahnya, ketika orang tua dan teman Valerie sedang panik dan putus asa, Javier sudah menarik total $5.350 dari rekening bank Valerie. Javier menjual iPad Valerie dan membeli monitor Apple dan laptop sebagai gantinya. Dan Javier mengambil foto dirinya sedang memamerkan perlengkapan teknologi barunya. Tubuh Valerie masih hilang selama 8 hari. Tidak diketahui berapa lama Valerie bisa bertahan hidup di dalam koper itu. Namun, dia terjebak di dalam koper, yang akhirnya menjadi peti mati Valerie. Pada tanggal 5 Februari 2019, Valerie ditemukan oleh pekerja jalan raya. Namun tragisnya, salah satu pekerja ini mengambil foto tubuh Valerie dan mengirimkannya kepada temannya sebelum menelpon polisi. Tapi tindakan bodohnya ini menyebabkan dia dipecat dari pekerjaannya. Ketika Javier ditangkap, 6 hari kemudian, kartu bank Valerie dan kartu izin mengemudi Valerie ditemukan di dompet Javier. DNA Javier juga ditemukan di koper merah dan pada genital tubuh Valerie. Pada tanggal 12 Februari 2019, Javier didakwa melakukan penculikan yang mengakibatkan kematian. Kantor pemeriksa medis Connecticut menyimpulkan bahwa Valerie meninggal karena sesak napas yang mengakibatkan dia terbunuh. Hampir setahun kemudian, tanggal 5 Februari 2020, Javier mengaku bersalah atas penculikan Valerie Reyes. Pada bulan September 2021, Javier dihukum selama 30 tahun. Kenangan terakhir kepada Valerie dari orang-orang yang mencintainya adalah saat terakhir Valerie terluka parah dan terjebak di dalam kopernya sendiri. Kenangan yang mengerikan. Javier membunuh mantan kekasihnya karena kecemburuan dan ketamakan. Hampir tidak ada kepedulian pada diri Javier. Javier akan menjalani deportasi setelah masa hukumannya selesai tahun 2049. Ambil pelajaran dan hikmah dari kasus ini. Saya yakin semua perbuatan tidak baik atau jahat akan mengakibatkan kerugian pada kehidupan kita di masa depan dan tidak menimbulkan kerugian pada diri sendiri dan orang lain. Menjadi orang baik dan stay safe guys. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Berikan juga subscribe-nya. Terima kasih atas subscribe-nya guys. Berikan juga like, tekan loncengnya untuk cerita yang lain.